Sore di penghujung musim hujan di Palembang hari itu terasa muram, seperti helaan napas yang tertahan di atas Sungai Musi. Langit kelabu dan angin berdesir getir di antara pohon-pohon trembesi yang basah di depan gedung pengadilan. Hatiku dingin membeku lebih dingin dari secangkir teh yang terlupakan sejak pagi. Namaku melati usiaku hampir kepala 4 dan aku baru saja menutup 12 tahun pernikahanku dengan selembar akta cerai yang tintanya bahkan belum sepenuhnya kering. Saat kakiku melangkah keluar dari ruang sidang yang pengap di tanganku, hanya ada sebuah tas tangan usang dan sebuah amplop putih berisi 80 juta rupiah. Pengacara dari pihak Bayu suamiku, atau lebih tepatnya mantan suamiku, menyebutnya sebagai uang nafkah idah. Terdengar begitu sopan dan agamis, tapi di telingaku, kata-kata itu terasa lebih pahit dari empedu. 12 tahun. Masa mudaku 12 tahun. Pengabdianku sebagai menantu, meninggalkan karier, menjanjikan sebagai akuntan demi mengurus rumah tangga dan membantu suami membangun bisnis bahan bangunannya dari nol. Pada akhirnya, semua itu mereka hargai dengan sebuah amplop tipis yang bahkan tidak cukup untuk membeli kembali 1 tahun pun dari hidupku yang hilang. Bayu masih duduk di dalam ruang sidang. Punggungnya tegap seperti biasa, kemeja birunya licin disetrika, wajahnya setenang danau di pagi hari. Siapapun yang tidak tahu cerita kami akan mengira dia adalah pria baik-baik yang terpaksa bercerai dengan berat hati. Justru ketenangan itulah yang membuat seluruh bulu kuduku meremang. Pepatah lama memang tidak pernah salah, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Pengacaranya tadi berdiri di depan hakim dengan suara datar, memegang setiap lembar dokumen seperti pisau bedah yang sedang menguliti daging. Ada rekam medis psikologis milikku setelah aku keguguran tahun lalu, sebuah luka yang belum juga sembuh. Ada surat keterangan dokter yang dengan dingin menyatakan kemungkinan bagiku untuk hamil lagi sangatlah kecil. Ada juga pernyataan dari beberapa rekan bisnis yang menyebutkan bahwa setelah musibah itu, kondisi mentalku menjadi tidak stabil dan aku tidak lagi cocok untuk ikut mengelola bisnis keluarga. Setiap kata diucapkan dengan intonasi yang sopan, namun menyayat kulitku setajam silet. Saat giliran Bayu berbicara, ia bahkan sengaja merendahkan suaranya, memasang wajah sedih, seolah dialah korban yang paling menderita di sini. Bagaimanapun juga, dia sudah menjadi istri saya selama belasan tahun yang mulia. Saya tidak tega membiarkannya pergi dengan tangan hampa. Aku mendengarnya dan rasanya ingin tertawa terbahak-bahak. Menertawakan betapa bodohnya diriku selama ini menertawakan suara sok bijak yang telah menipuku selama bertahun-tahun. Jika benar dia tidak tega, dia tidak akan diam-diam memindahkan semua aset rumah dan pembukuan dari jangkauanku entah sejak kapan. Jika benar, masih ada sisa rasa, dia tidak akan menunggu saat aku berada di titik paling lemah untuk menjatuhkanku hingga tak bersisa. Di belakangnya, Ibu Ratna, ibu mertuaku, bahkan sampai menyeka sudut matanya dengan sapu tangan sutra. Ia duduk dengan gaya seorang ibu mertua yang baik hati, yang tak berdaya melihat rumah tangga putranya hancur berantakan. Orang lain yang melihatnya pasti akan merasa iba. Tapi saat aku berjalan melewatinya tadi, ia sedikit memiringkan kepala ke arahku. Berbisik sangat pelan, namun lebih berbisa dari seekor ular kobra. Perempuan mandul, buat apa dipertahankan? Hanya bikin sempit rumah. Aku tertegun sejenak. Tanganku mencengkeram tali tas begitu erat hingga buku-buku jariku memutih dan terasa kebas. Tapi aku tetap tidak menangis. Jika rasa sakit sudah mencapai puncaknya air mata pun, tahu diri untuk tidak keluar.
Penghinaanku hari itu bukanlah karena diceraikan suami, melainkan karena penderitaan pribadiku diumbar di depan umum, seolah mereka sedang menjual barang cacat di pasar loak. Di luar gedung pengadilan gerimis semakin deras, membuat halaman yang becek semakin berlumpur. Orang-orang lalu lalang dengan payung dan urusan mereka masing-masing. Sedangkan aku berdiri di bawah atap memegang amplop itu, seperti memegang bara api. Pikiranku dipenuhi potongan-potongan sidang tadi. Rumah mewah di kawasan Pelaju, tempat kami tinggal selama belasan tahun, di atas kertas, ternyata bukan lagi aset bersama. Bagian modal awalku di perusahaan bahan bangunan jerih. Payahku mencatat pembukuan hingga larut malam. Sambil menahan kantuk, semuanya telah dipisahkan dengan setumpuk dokumen yang sudah lama tidak boleh kusentuh. Aku kalah telak bukan karena aku sepenuhnya salah. Aku kalah karena pria yang tidur seranjang denganku selama ini telah melangkah 1000 langkah di depanku. Bayu keluar dari dalam memegang sebuah payung hitam. Wajahnya tetap setenang dan sedingin tadi. Ia berdiri agak jauh dariku, jarak yang cukup untuk terlihat sopan di mata orang lain. "Ambillah untuk peganganmu nanti," katanya, menunjuk amplop di tanganku. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, wajah itu terasa begitu asing. Pria yang pernah berjanji akan melindungiku dari hujan dan panas, pada akhirnya justru menjadi orang yang membiarkanku basah kuyup di tengah badai. Aku menyeringai sebuah senyum getir yang menyakitkan. Suaraku serak. "Tenang saja, harga ini akan selalu kuingat." Raut wajah Bayu sedikit berubah, tapi hanya sesaat. Ibu Ratna datang dari belakang menarik lengan putranya, seolah takut tertular sial dariku. Ia melirikku dari atas ke bawah, sebuah tatapan yang lebih dingin dari air hujan di bulan Desember. Aku berdiri diam, punggungku tegak, hatiku hancur berkeping-keping, tapi wajahku tetap tegar. Terkadang dalam hidup yang tersisa hanyalah harga diri. Dan ketika hampir semua hal sudah dirampas darimu, kau justru harus menjaganya lebih erat dari apapun. Aku menuruni tangga gedung pengadilan, membiarkan hujan membasahi bahuku yang ringkih. Sore itu di Palembang terasa begitu kelabu, setiap kendaraan yang lewat menyipratkan air kotor ke kakiku. Pada saat itu, aku sadar betul satu hal. Perceraian ini tidak hanya merenggut suamiku dariku. Ia telah menelanjangi seluruh masa hidupku yang pernah kuanggap sebagai rumah. Dan sejak kakiku menyentuh lantai yang basah dan dingin itu, aku tahu aku tidak punya pilihan lain selain melihat dengan sangat jeli dengan siapa sebenarnya aku telah hidup selama ini. Aku naik taksi kembali ke rumah. Di Pelaju kepalaku pusing, seolah ada yang memukulnya dari dalam. Hujan di luar belum juga reda. Tetesan air mengalir di kaca jendela, memburamkan pepohonan papan nama toko dan lampu-lampu mobil. Persis seperti 12 tahun hidupku. Jika dilihat kembali, sekarang yang tersisa hanyalah gambaran kabur. Tidak jelas lagi mana yang nyata dan mana yang palsu. Taksi berhenti di depan gerbang. Aku turun dan begitu mengangkat kepala aku tertegun. Gembok gerbang telah diganti. Bukan karena rusak, tapi gembok baru yang besar dan mengkilap itu terpampang di depan mata, seperti sebuah pernyataan tanpa suara. Rumah ini bukan lagi bagian dari dirimu. Aku menyentuh teralis besi yang dingin. Dari celah gerbang aku melihat 2 kardus besar tergeletak di teras di lakban seadanya. Di satu kardus, beberapa helai pakaianku dijejalkan berantakan. Di kardus lain,
Ada pengering rambut tua, beberapa buku catatan kotak obat yang belum habis, dan beberapa bingkai foto. Seluruh sisa hidupku sebagai seorang istri dibungkus seperti barang obrolan di pasar Loak Cinde. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana mematung. Aku hanya ingat embusan angin membuat syal di bahuku basah kuyup. Tetesan air hujan dari atap jatuh ke atas kardus. Bunyinya seperti ketukan ditutup peti mati sebuah pernikahan. Tetangga sebelah Mbak Yanti yang punya warung kelontong membuka. Sedikit pintunya mengintip. Begitu melihatku, ia terkejut, lalu buru-buru menunduk pura-pura merapikan sayuran di depan warungnya. Pak RT yang sedang duduk di pos ronda juga memalingkan muka. Mereka menghindariku bukan karena benci, tapi karena mereka semua tahu ceritanya. Mereka mengerti aku sedang dipermalukan, jadi mereka tidak berani menatapku langsung. Begitulah kehidupan bertetangga di sini. Mereka mungkin bersimpati, tapi jarang ada yang berani ikut campur dalam drama yang sudah disiapkan oleh orang lain. Aku menunduk membuka kardus pertama. Kebaya ungu yang pernah kupakai di acara keluarga besar suami diremas menjadi gumpalan kain kusut. Sapu tangan dengan sulaman namaku tergeletak di antara beberapa pasang kaos kaki bekas Bayu. Melihatnya saja sudah membuat tenggorokanku tercekat. Selama ini, aku pikir meskipun cinta sudah habis, setidaknya masih ada sedikit rasa hormat. Ternyata di mata mereka, kepergianku tidak lebih dari sekadar membuang barang yang memenuhi tempat. Aku sedang berjongkok ketika ponselku berdering. Di layar muncul nama Rani. Tanganku berhenti di atas kardus. Sesaat hatiku terasa hampa. Rani adalah adik angkat yang dibawa ibuku sejak kecil. Ia tidak sedarah denganku, tapi selama ini aku menyayanginya lebih dari adik kandung. Saat ia kuliah jauh, aku yang mengiriminya uang. Saat ia sakit, aku yang mengurusnya. Sampai saat ia pindah ke Palembang untuk bekerja rumah ini, dapur ini, meja makan ini, sudah seperti rumahnya sendiri. Aku menekan tombol jawab. Suaranya di seberang terdengar semanis biasanya. "Mbak Lati, Mbak, di mana dari tadi?" Rani telepon baru diangkat. Aku menarik napas mencoba menjaga suaraku tetap normal. "Mbak di depan rumah." "Ya ampun, Mbak. Ngapain di sana hujan-hujanan, Mbak? Baik-baik saja kan? Atau Mbak ke tempat Rani?" Saja dulu beberapa hari, Rani khawatir kalau Mbak sendirian. Ia berbicara tanpa jeda terdengar begitu lembut dan penuh perhatian. Saking lembutnya jika ini adalah aku, beberapa bulan yang lalu, mungkin aku akan merasa hangat. Tapi, setelah sidang pagi ini, setiap katanya terasa seperti duri yang menusuk. Aku diam sejenak, lalu bertanya balik. "Kamu benar-benar khawatir sama Mbak Ran?" Di seberang sana, terdengar tawa ringan. "Tentu saja, Mbak. Kita kan sudah seperti saudara kandung." Belum sempat aku menjawab, ia merendahkan suaranya, seolah akan memberitahukan sesuatu yang sulit. "Tapi, ada satu hal yang mungkin Mbak harus tahu lebih awal." Rani tidak mau Mbak kaget kalau dengar dari orang lain. Firasat dingin yang tajam menjalar di punggungku. "Apa itu?" Ia menghela napas pelan persis seperti orang yang terpaksa menyampaikan kabar buruk. "Rani sedang hamil. Sudah lebih dari 3 bulan. Dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar. Suara mobil yang lewat, suara hujan yang turun, suara tetesan air dari atap, semuanya terdengar jauh. Aku harus berpegangan pada kardus untuk tetap bisa berdiri. Tapi pisau itu belum berhenti di sana. Rani melanjutkan suaranya pelan, tapi setajam kail pancing.
kata dokter anaknya laki-laki Mbak. Ibu, maksud Rani. Ibu Ratna, senang sekali. Beliau menyuruh Rani untuk menjaga kandungan baik-baik. Aku memejamkan mata erat-erat. Butuh waktu lama sebelum aku bisa membuka mulut. Anak siapa? Di seberang sana hening selama beberapa saat. Lalu ia menjawab dengan sangat jelas, tidak lagi berbelit-belit. Anak Mas Bayu. Aku merasakan sesuatu di dalam dadaku retak berkeping-keping. Bukan suara ledakan. Hanya retakan perlahan dan dingin seperti kaca yang perlahan pecah di musim dingin. Orang bilang jangan sampai urusan perut membuat kita kehilangan harga diri. Tapi ada yang lebih hina dari itu saat kita tulus pada seseorang merawat orang lain, tapi pada akhirnya mereka berdua duduk semeja dan membagi-bagi hidup kita seperti sepotong kue. Aku tidak berteriak, juga tidak bertanya, mengapa? Aku tahu sampai di titik ini, pertanyaan mengapa adalah pertanyaan paling bodoh di dunia. Aku hanya bertanya, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Sejak kapan Rani tertawa ringan. Tawa yang begitu tipis, tapi menyayat hatiku lebih sakit dari cambukan. Ada hal-hal yang tidak terjadi hanya dalam 1 atau 2 hari kan, Mbak? Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku mematikan telepon. Layar yang gelap memantulkan wajahku yang pucat, rambutku yang basah oleh hujan, dan mataku yang kosong menakutkan. Aku menunduk melakban kembali kardus pertama dengan hati-hati, lalu kardus kedua perlahan, dan rapi seolah sedang menata sisa-sisa hidupku yang hancur. Mungkin jika rasa sakit sudah terlalu dalam, orang tidak punya tenaga lagi untuk membuat keributan. Hanya ada kehampaan di dalam hati. Dan di tengah kehampaan itu, sebuah kenangan lama tiba-tiba muncul. Rumah ibuku di Batu Raja. Lantainya tegel kuno bunga bugenvil, di halaman depan bau teh melati, dan jamu yang menempel di dinding kayu setiap sore. Saat menikah, aku pergi dan mengira aku hanya berpindah rumah. Tidak kusangka semakin lama, aku semakin tersesat hingga lupa di mana tempat aku bisa jatuh tanpa takut diinjak lagi. Aku menarik kedua kardus itu, menatap rumah di hadapanku untuk terakhir kalinya. Tempat ini pernah kusebut rumah. Sekarang jika kulihat lagi, ini hanyalah cangkang indah yang isinya sudah lama membusuk. Aku mengeluarkan ponsel dan memesan mobil travel antar kota. Sopir di seberang sana bertanya, "Perginya? Mendadak? Barangnya banyak, tidak, Bu?" Aku melihat kedua kardus yang tergeletak di teras. Tenggorokanku terasa kering, Bu. Tidak banyak, hanya sisa-sisa dari kehidupan seseorang. Bus antar kota yang membawaku dari Palembang ke Batu Raja berguncang di tengah hujan lebat, membuat dua kardus di kakiku ikut bergeser setiap kali melewati lubang di jalan. Aku duduk di dekat jendela, memeluk tas tanganku erat-erat, menatap keluar, tapi tidak melihat apa-apa selain tetesan air yang saling berkejaran di kaca. Malam di pedalaman Sumatera, di penghujung musim hujan, terasa begitu muram dan menekan. Sawah di kiri kanan, jalan gelap gulita. Sesekali terlihat warung kecil di pinggir jalan, cahaya lampu kuningnya yang remang memantul di genangan, lumpur membuat hatiku ikut terasa becek dan keruh. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku pulang ke rumah ibu. Mungkin sudah lebih dari setahun. Sejak menikah dengan Bayu, aku memang tidak lagi sering pulang. Awalnya karena sibuk dengan bisnis yang baru dirintis. Lalu karena selalu saja
ada urusan di keluarga suami yang seolah tak pernah ada habisnya. Lama-kelamaan, setiap kali aku menyinggung soal pulang ke Batu Raja Bayu, selalu mengerutkan kening. Rumah tua lembab jauh. Buat apa pulang capek-capekin diri saja, Dek? Saking seringnya ku dengar kalimat itu, aku pun menurut. Perempuan yang sudah bersuami terkadang aneh. Kita mengira dengan mengalah sekali akan membawa kedamaian, melewatkan satu perjalanan pulang, akan membuat suasana tenang. Tanpa sadar, semakin sering kita mengalah, semakin hilang pula jalan pulang kita. Sekarang baru terasa nasihat orang tua. Burung punya sarang, manusia punya asal. Aku telah mengabaikan rumah tempatku dibesarkan demi mengejar apa yang kusebut kebahagiaan. Sampai saat diusir ke jalanan seperti ini, aku baru ingat bahwa aku masih punya satu atap tua di kampung. Bus tiba di Terminal Batu Raja hampir jam 9 malam. Hujan sudah mereda menjadi gerimis, tapi angin masih menusuk dingin menembus kerah bajuku. Aku menyewa ojek untuk membawa kedua kardus itu ke rumah ibu di sebuah gang sempit dekat Pasar Batu Raja. Jalanan yang dulu begitu familiar malam itu terasa begitu asing. Pohon-pohon asam tampak gelap dan menyeramkan. Warung-warung mie dan es yang dulu selalu ramai kini sudah tutup. Hanya ada gonggongan anjing yang bersahutan. Dari kejauhan, menambah kesan sunyi yang mencekam. Saat ojek berhenti di depan gerbang, aku membeku. Rumah panggung kayu itu masih berdiri di sana, tapi tampak sangat tidak terawat. Pagar besinya tertutup, lapisan lumut tipis yang licin. Dinding yang dulu selalu dicat kuning, cerah oleh ibu setiap menjelang Lebaran, kini catnya mengelupas di banyak bagian, memperlihatkan kayu yang lapuk. Bunga bugenvil di halaman depan kering kerontang ranting-rantingnya, terkulai seperti tangan orang tua yang letih. Beberapa pot tanah liat, kesayangan ibu miring tanah, di dalamnya retak-retak. Aku menarik kedua kardus itu ke bawah emperan teras. Tiba-tiba, mataku terasa perih. Perasaan ini bukan sedih, lebih seperti perasaan seorang musafir yang tersesat terlalu lama. Saat akhirnya menemukan pintu rumahnya, kakinya justru terasa berat, tidak berani langsung masuk. Aku merogoh tas mencari kunci, lalu teringat, sudah bertahun-tahun aku tidak memegangnya. Sejak ibu meninggal dunia, rumah ini ditutup. Kuncinya kutitipkan pada seorang kenalan lama ibu. Setelah beberapa kali sibuk dengan urusan keluarga suami, aku pun lupa menanyakannya kembali. Hidup memang ironis. Saat kita masih punya tempat untuk pulang, kita lalai. Saat kita paling butuh untuk kembali, kita justru harus berdiri di luar gerbang dan hanya bisa memandang. Aku mengeluarkan ponsel bertanya pada seorang ibu penjual minuman di ujung gang tentang nomor tukang kunci. Ia menatapku sejenak baru, kemudian mengenaliku. Lo ini Melatia, ya ampun. Sudah lama sekali. Biar ibu kasih nomor Mang Udin. Dia kerjanya cepat dan jujur. Aku berterima kasih dan segera menelepon. Di seberang sana, suara seorang pria paruh baya yang ramah menjawab, "Iya, Neng." "Tunggu sebentar." Mamang langsung ke sana. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah motor tua datang. Seorang pria berusia 50-an mengenakan jas hujan yang sudah pudar warnanya. Di belakangnya ada kotak peralatan yang berisik setiap kali motornya berguncang. Begitu turun dari motor, ia melihat rumah itu lalu menatapku. "Rumah ini sudah lama kosong ya, Neng?" Aku mengangguk. "Iya, Mang. Rumah almarhumah ibu saya.
Sudah beberapa tahun saya jarang pulang. Mang Udin tidak bertanya lebih lanjut. Orang kampung memang begitu. Melihat mata seseorang sembab dan wajahnya kuyu mereka, tahu diri untuk tidak mengorek lebih dalam. Ia membawa peralatannya ke gerbang berjongkok dan mulai memeriksa gembok yang sudah berkarat. Aku berdiri di sampingnya, mendengarkan suara logam beradu di tengah malam yang diguyur gerimis. Hatiku berdebar tak menentu. Gerbang akhirnya terbuka, lalu giliran kunci pintu utama. Begitu pintu kayu itu terbuka, sedikit hawa pengap yang khas langsung menyeruak. Bau kayu lapuk, bau lembab, bau debu dan samar-samar tercium aroma jamu yang menempel di dinding. Aku tertegun. Benar ini rumah ibu. Aroma ini tidak akan pernah kutemukan di tempat lain. Mang Udin menyalakan senter menyorot ke lantai tegel yang sudah pudar warnanya. Sambil merapikan peralatannya, ia tiba-tiba berhenti mengetuk-ngetukkan ujung obengnya ke sudut teras dekat dinding. Tok tok tok. 3 ketukan pertama terdengar padat seperti semen biasa. Tapi di ubin yang paling pinggir, suaranya tiba-tiba berbeda. Kering dan kosong. Mang Udin menyipitkan mata, mengetuknya lagi. Aku pun tanpa sadar mendekat. "Kenapa, Mang?" Ia tidak langsung menjawab. Ia menunduk mengelap ubin yang tertutup debu dan lumut tipis, lalu menggunakan ujung obengnya untuk mencongkel tepi ubin itu. Aku berdiri, menonton jantungku berdebar-debar tanpa alasan yang jelas. Entah mengapa, firasat aneh muncul. Setengah takut, setengah penasaran. Ubin itu bergerak. Mang Udin menoleh ke arahku, suaranya merendah. "Neng, sepertinya di bawah ini bukan lantai biasa." Aku menelan ludah. Tanganku mencengkeram tali tas. Hujan di luar masih turun rintik-rintik. Angin menyelinap masuk dari celah pintu yang terbuka, membuat punggungku merinding. Mang Udin mencongkel sedikit lagi. Di celah di bawah ubin itu, terlihat tepi papan kayu tua berwarna gelap. Ia mengangkat kepala matanya, yang tadi biasa saja, kini juga sudah berubah. "Neng, sepertinya di bawah ini ada ruang bawah tanah." Aku berdiri membeku menatap tepi papan kayu yang muncul dari bawah ubin yang baru saja dicongkel. Seumur hidupku, aku tidak pernah menyangka tepat di bawah teras rumah ibu ada sesuatu yang disembunyikan begitu rapat. Rumah ini adalah tempatku tumbuh besar. Aku berlari ke sana, kemari menyapu halaman, menyiram tanaman, membantu ibu memilah kacang untuk dijemur, atau sekadar duduk-duduk di teras ini sambil mendengarkan radio. Setiap sudutnya ku kenal baik, atau setidaknya begitu yang kupikir. Tapi ternyata tepat di bawah kakiku selama ini, ibu telah menyimpan sebuah rahasia yang sama sekali tidak ku ketahui. Mang Udin masih berjongkok di sudut teras, menyorotkan senternya ke celah itu. Cahaya kuningnya masuk ke dalam, hanya memperlihatkan kegelapan pekat seperti mulut gua yang menganga. Ia menatapku, suaranya terdengar hati-hati. "Neng Melati?" Mamang bilang, "Dulu ya. Kalau di bawah sini tempat keluarga Neng menyimpan barang pribadi kita, harus pikir-pikir dulu. Kalau sudah dibuka, nanti takutnya ada apa-apa." Aku mendengarnya dan tenggorokanku terasa tercekat. Ibuku sudah lama tiada. Rumah ini kosong bertahun-tahun. Sedangkan aku selain 2 kardus barang yang dibuang seperti sampah, kini aku tidak punya apa-apa lagi. Di belakangku ada pernikahan yang baru saja menguburku hidup-hidup. Di hadapanku ada satu-satunya rumah yang masih menghubungkanku dengan ibu. Jika di dalam rumah ini masih ada sesuatu yang ibu tinggalkan, untukku aku tidak bisa berpaling begitu saja.
Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata. Pelan suaraku, sedikit bergetar. Tolong buka, Mang. Mang Udin mengangguk menarik kotak peralatannya lebih dekat. Ia mulai mencongkel beberapa ubin di sekitarnya. Setiap kali ujung obengnya menyentuh lantai, suara ubin dan semen yang pecah terdengar sangat jelas di tengah keheningan malam. Aku berjongkok di sampingnya membantunya membersihkan serpihan. Tanganku gemetar hebat. Angin di luar membuat pintu kayu di belakang kami berderit pelan. Rumah ini begitu sunyi sampai napas kami berdua pun terdengar berat. Tidak lama kemudian, lapisan ubin di area itu terbuka, memperlihatkan sebuah papan kayu persegi berukuran sekitar 1 meter. Di tepinya ada pegangan besi tua yang sudah sangat berkarat. Mang Udin membungkus tangannya dengan kain lap memegang pegangan itu dan mencoba menariknya. Papan itu bergerak dengan susah payah, mengeluarkan suara berderit yang panjang dan serak seperti geraman dari dalam kegelapan. Hawa lembab dan dingin langsung menyembur keluar. Aku tanpa sadar mundur selangkah. Bau tanah tua kayu, lapuk dan udara pengap yang terperangkap bertahun-tahun bercampur menjadi satu. Di antaranya tercium samar aroma apek yang sangat mirip dengan bau jamu yang sering ibu rebus. Hanya sekelebat, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Mang Udin mengerahkan sisa tenaganya mengangkat papan itu sepenuhnya. Di bawahnya terlihat sebuah tangga sempit dari semen. Anak tangganya kecil curam dan hanya cukup untuk 1 orang. Senter disorotkan ke bawah. Hanya terlihat beberapa anak tangga pertama, lalu gelap total. Ia menoleh ke arahku, wajahnya pucat pasi. Ya ampun, Neng, benar ada ruangan di bawah. Aku melangkah ke tepi lubang. Jantungku berdebar begitu kencang. Entah karena takut, penasaran, atau firasat bahwa ibu sedang diam-diam memanggilku pulang. Hidup ini memang aneh. Biasanya mendengar suara cicak jatuh saja sudah kaget. Tapi saat sudah terdesak ke ujung tanduk keberanian, justru muncul entah dari mana. Mang Udin tampak ragu-ragu. Atau, Mamang turun dulu, Neng. Takutnya ada ular atau binatang lain. Aku mengangguk. Ia perlahan menuruni setiap anak tangga. Suara sandalnya yang menyentuh semen terdengar kering dan bergema. Aku mengikutinya dari belakang, satu tangan berpegangan pada dinding yang kasar, tangan yang lain memegang ponsel dengan lampu menyala. Setiap langkah turun terasa seperti meninggalkan dunia yang kukenal di atas dan memasuki bagian lain dari kehidupan ibu yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Tangga itu tidak terlalu panjang tapi sempit dan gelap. Dinding di kedua sisinya terasa dingin dan kasar saat disentuh. Udara di bawah sel ini begitu pekat sampai aku harus bernapas perlahan. Begitu kakiku menyentuh lantai, Mang Udin mengarahkan senternya berkeliling. Lalu, ia membeku. Aku pun ikut membeku. Di hadapanku, di sepanjang dinding berjejer batangan-batangan emas yang memantulkan cahaya redup senter menyilaukan mata. Bukan hanya beberapa perhiasan, melainkan batangan emas padat yang disusun rapi seperti dinding kedua. Di sampingnya, ada beberapa peti kayu tua yang tutupnya sedikit terbuka, memperlihatkan bongkahan batu safir mentah sebesar kepalan tangan yang berkilauan biru di bawah cahaya senter. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu rendah. Di atasnya ada tempat dupa sebuah papan nama kayu dan sebuah buku catatan bersampul tebal yang sudah usang. Seluruh tubuhku merinding. Mang Udin mundur ke belakang hingga menabrak bahuku. Suaranya tergagap tidak lagi setenang tadi. Aduh, Neng.
ini urusan besar. Mamang kan cuma disuruh buka kunci, tidak tahu kalau rumah Neng ada beginian. Ia menyorotkan senternya, berkeliling lagi, wajahnya semakin pucat. Seolah tidak tahan, dengan suasana yang mencekam ia berbalik dan menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Sebelum benar-benar naik, ia masih sempat menoleh ke bawah, suaranya dan terdengar panik. Neng lihat saja sendiri ya, Mamang permisi naik duluan. Tiba-tiba rasanya merinding. Suara langkah kakinya menjauh lalu hilang. Tinggallah aku sendirian di tengah ruangan bawah tanah yang sunyi senyap. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri begitu kencang, seolah seluruh ruangan ikut mendengarnya. Cahaya dari ponsel di tanganku bergetar mengikuti napasku yang tidak teratur. Aku menatap dinding emas itu sekali lagi. Kepalaku masih tidak bisa percaya. Ibuku, wanita yang seumur hidupnya ku kenal, hanya mengenakan daster sederhana yang selalu menawar harga sayuran di pasar dan berpikir 2 kali untuk mengganti panci baru saat lebaran, ternyata menyembunyikan harta karun di bawah rumahnya. Tapi, anehnya di antara semua emas dan batu mulia, yang bisa membuat mata siapapun silau, yang menarikku justru bukan itu, melainkan buku catatan yang tergeletak di atas meja. Aku perlahan mendekat. Di atas meja itu ada lapisan debu tipis, tapi semuanya tertata rapi. Papan nama kayu diletakkan dengan lurus. Dupa sudah lama padam. Aku menangkupkan kedua tangan berdoa dalam hati untuk ibu baru, kemudian dengan gemetar mengambil buku itu. Sampulnya tebal dan berwarna gelap. Ujung-ujungnya sudah usang tapi masih terawat. Aku mengusap debunya membuka halaman pertama. Begitu melihat tulisan tangan di dalamnya, mataku langsung perih. Itu adalah tulisan tangan ibu. Tidak mungkin salah. Tulisan yang sedikit miring dan rapi setiap hurufnya, seolah dibentuk dari ketelitian dan kesabarannya. Aku menggigit bibir mencoba membaca di tengah cahaya yang remang-remang. Melati anakku, jika kau membaca tulisan ini, mungkin ibu sudah tiada. Aku terduduk di lantai yang dingin. Hanya satu kalimat, tapi seluruh duniaku terasa berguncang. Hujan di luar masih turun rumah, di atas masih sunyi. Dan di bawah sini, di antara emas dan kegelapan aku, memeluk buku catatan ibu di dadaku, menyadari satu hal, hidupku sejak saat ini tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Aku duduk bersimpuh di lantai ruang bawah tanah yang dingin. Punggungku bersandar di dinding yang lembab, kedua tanganku memeluk buku catatan ibu seolah memeluk sisa kehangatan terakhir dalam hidupku. Di atasku, rumah tua itu sunyi senyap. Di hadapanku, batangan emas dan peti-peti berisi batu mulia masih tergeletak di sana, diam seolah tak pernah ada. Tapi, semakin lama aku menatapnya, semakin aku mengerti. Harta karun itu hanya mengejutkan di awal. Apa yang sebenarnya ingin ibu wariskan, untukku mungkin tersimpan di dalam setiap baris tulisan ini. Aku menyeka air mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka halaman berikutnya. Tulisan ibu tidak bertele-tele, setiap katanya lugas dan langsung ke inti. Beliau meminta maaf karena telah menyembunyikan rahasia ini selama bertahun-tahun. Beliau bilang, keluarga kami tidak sesusah yang kukira. Selama aku tumbuh dewasa, aku selalu berpikir, ibu hidup hemat karena memang tidak punya apa-apa. Itulah mengapa beliau selalu menambal daster tuanya, berpikir 2 kali untuk membeli beras kualitas terbaik dan selalu berhemat untuk biaya obat-obatannya. Ternyata bukan. Beliau sengaja hidup seperti itu.
Sengaja membiarkan orang lain berpikir bahwa keluarga kami sudah jatuh miskin, tidak punya apa-apa lagi untuk diincar. Aku menggigit bibir hingga terasa sakit. Sepanjang masa kecilku, aku kasihan pada ibu, kasihan pada keluarga kami, mengira kami benar-benar miskin. Ternyata, ibu sengaja hidup susah di mata orang lain hanya untuk melindungiku. Benar-benar, seorang ibu banyak hal yang tak terucap, tapi seumur hidupnya hanya untuk memikirkan anaknya. Aku membaca lebih lanjut. Ibu menulis bahwa emas di ruangan ini bukanlah sesuatu yang bisa sembarangan digunakan. Itu hanyalah sebagian kecil dari harta peninggalan leluhur. Jika dikeluarkan di waktu yang salah atau di depan orang yang salah, sama saja seperti menyalakan lampu di tengah malam untuk memberitahu pencuri di mana letak hartanya. Beliau pernah menyaksikan betapa mengerikannya keserakahan manusia, sehingga memilih untuk hidup dalam bayang-bayang. Orang luar mengira beliau lemah dan pasrah, padahal sebenarnya beliau sedang berjuang sekuat tenaga untuk memastikan aku bisa hidup normal. Sampai di bagian itu, tanganku mulai gemetar karena di baris berikutnya ibu menyebut nama Bayu. Ibu menulis bahwa sejak pertama kali Bayu kuajak ke Batu Raja untuk bertemu beliau sudah merasa tidak tenang. Aku masih ingat betul. Saat itu, Bayu datang mengenakan kemeja putih bersih, membawa parsel buah yang besar. Bicaranya sopan, selalu menjawab dengan hormat setiap pertanyaan ibu. Aku merasa begitu bangga, mengira telah menemukan pria yang tahu sopan santun dan bisa menghargai orang tua. Tapi, di dalam buku ini, cerita ibu sama sekali berbeda. Beliau menulis, Bayu bertanya, terlalu banyak. Bukan bertanya basa-basi, tapi bertanya dengan sangat detail tentang rumah ini, tentang pekerjaan kakekku dulu, tentang tanah di belakang rumah, dan tentang apakah ibu masih menyimpan surat-surat lama peninggalan kakek. Orang normal yang datang untuk berkenalan paling hanya akan bertanya beberapa hal umum. Tapi, Bayu ia terdengar seperti seorang surveyor yang sedang melacak sesuatu. Aku terdiam. Pertanyaan-pertanyaan di tahun itu tiba-tiba muncul kembali di kepalaku begitu jelas, seolah baru kemarin ku dengar. Rumah ini dibangun kapan ya, Bu? Dulu saya dengar, kakeknya Melati pengusaha besar ya, Bu. Tanah di sini sekarang pasti mahal sekali ya, Bu. Dulu aku mengira ia hanya mencoba mengakrabkan diri dengan ibuku. Tapi ibuku beliau melihatnya sekali dan langsung curiga. Ibu bahkan menambahkan satu kalimat yang membuat punggungku merinding. Seorang calon suami yang tulus menyayangi putrinya akan memperhatikan apa yang disukai putrinya, apa yang ditakutinya. Tapi anak itu ia lebih banyak menatap rumah ini daripada menatapmu. Aku menutup buku itu sejenak mencoba bernapas. Di dalam hatiku, kenangan awal perkenalan kami tiba-tiba retak seperti cangkir porselen yang disiram air panas. Ternyata, ada hal-hal yang saat kita sedang jatuh cinta, kita anggap biasa saja. Tapi saat sadar baru kita tahu, semua itu adalah pertanda. Tapi, ibu belum berhenti di situ. Beliau bercerita, pernah diam-diam meminta orang untuk mencari tahu tentang keluarga Bayu. Bukan untuk mengorek aib, tapi karena firasat seorang ibu tidak bisa tenang. Melalui seorang kenalan lama, beliau tahu bahwa keluarga Bayu pernah terlibat dalam beberapa urusan surat tanah yang tidak bersih. Ada yang pernah menjadi nomine, ada transaksi-transaksi aneh yang sulit dilacak oleh orang luar. Tidak sampai terang-terangan melanggar hukum,
tapi cukup untuk membuat orang berpengalaman seperti ibu tahu. Keluarga itu tidak sesederhana kelihatannya. Aku termangu menatap lantai yang dingin. Selama ini, aku selalu berpikir, ibu bersikap dingin pada Bayu hanya karena beliau terlalu menyayangiku dan takut aku akan menderita jika menikah jauh. Aku bahkan pernah marah pada ibu menuduhnya terlalu curiga dan berprasangka buruk. Memikirkannya sekarang rasanya sakit sekali. Benar kata pepatah, nasihat orang tua seringkali dianggap angin lalu. Baru setelah merasakan sendiri akibatnya, kita sadar bahwa setiap kata mereka ada benarnya. Aku membuka halaman berikutnya. Tulisan ibu di bagian ini sedikit lebih tebal, seolah beliau menekankan pulpennya saat menulis. Ibu tidak berani menceritakan semua ini padamu saat itu, Nak. Karena ibu takut jika ibu bicara, kau akan membela suamimu dan tanpa sadar membocorkan rahasia. Ada hal-hal yang lebih baik ibu biarkan kau marah pada ibu daripada kau celaka. Aku menangis. Bukan tangisan histeris, hanya air mata yang mengalir tanpa suara terasa panas di pipi. Seumur hidupku aku mengira aku tidak pernah dimengerti oleh siapapun. Baru saat duduk di ruang bawah tanah yang dingin ini, aku sadar ada satu orang yang mengerti aku lebih dari siapapun. Hanya saja beliau memilih cara yang menyakitkan saat itu untuk menyelamatkanku di kemudian hari. Aku menyeka air mata, mencoba membaca sisa halaman itu. Semakin aku baca, semakin jelas satu hal. Pernikahanku tidak benar-benar dimulai dari sebuah pertemuan yang indah seperti yang kukira. Ini lebih mirip sebuah permainan catur yang dimainkan dengan sangat pelan rapi, langkah demi langkah. Tidak ada keributan, tapi terus-menerus dan terarah. Aku duduk di ruang bawah tanah ibu dan merasa dingin dari kulit hingga ke tulang. Di luar hujan masih turun dan di dalam kepalaku wajah Bayu. Saat pertama bertemu saat menikah, saat membantuku melewati genangan air, saat duduk di samping tempat tidurku setelah keguguran. Semuanya muncul silih berganti, lalu berubah bentuk. Orang bilang hati manusia bisa berubah. Tapi baru sekarang aku mengerti, terkadang hati manusia tidak pernah berubah. Hanya saja, baru saat inilah wajah asli mereka benar-benar keluar. Aku duduk terdiam untuk waktu yang sangat lama. Setelah membaca beberapa halaman pertama, air mataku sudah kering menyisakan rasa dingin yang mengendap di pipi. Ruang bawah tanah ini terlalu sunyi, hanya ada cahaya ponsel yang menerangi halaman buku yang menguning membuat setiap baris tulisan ibu seolah timbul tenggelam mengikuti napasku yang sesak. Aku tahu jika aku berhenti membaca di sini, aku mungkin masih bisa menahannya. Tapi tanganku tidak menurut. Tanganku membuka halaman berikutnya, seolah ada seseorang di dalam kegelapan yang mendorongku untuk terus maju, untuk melihat kebenaran, sampai ke akarnya sepahit apapun itu. Tulisan ibu di bagian selanjutnya tidak lagi serapi sebelumnya. Ada bagian yang tintanya lebih tebal, ada yang sedikit memudar, seolah beliau ragu-ragu sebelum menuliskannya. Begitu melihatnya jantungku berdebar semakin kencang. Ada satu hal yang seumur hidup ibu berharap dugaan ibu salah. Tapi semakin ibu pikirkan, semakin ibu tidak tenang. Aku menggenggam tepi buku itu erat-erat. Di bawahnya ada satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Keguguranmu, waktu itu ibu khawatir, bukan murni karena kehendak Tuhan. Aku merasa seperti baru saja disiram seember air es. Tenggorokanku tercekat. Telingaku berdengung. Aku harus menopangkan satu tangan ke lantai agar tidak jatuh. Seumur hidupku, aku tidak pernah menyangka akan membaca kalimat sekejam ini
apalagi dari tulisan tangan ibuku sendiri. Aku selalu menyalahkan diriku. Aku pikir takdir tidak mengizinkan. Aku pikir aku tidak bisa menjaga anakku karena kesehatanku yang lemah, karena tubuhku yang tidak kuat, karena Tuhan sedang mengujiku. Aku memendam rasa sakit itu selama lebih dari setahun, menyalahkan diriku sendiri setiap hari. Banyak malam, aku berbaring menghadap dinding, bahkan takut untuk sekadar menyebut kata anak. Tapi sekarang ibu mengatakan, padaku mungkin itu bukan musibah, melainkan ulah manusia. Aku mengatupkan rahang memaksakan diri untuk membaca lebih lanjut. Ibu bercerita bahwa saat aku sedang hamil Rani adalah orang yang paling sering datang ke rumah. Ia membawakan bubur merebuskan jamu penguat kandungan dan selalu mengingatkanku untuk minum obat setiap jam. Dulu aku merasa sangat terharu. Aku bahkan pernah berkata, pada ibu punya adik seperti Rani adalah sebuah berkah. Ibu hanya diam saat itu. Ternyata, diamnya bukan karena setuju, melainkan karena curiga. Di dalam buku, ibu menulis dengan sangat jelas. Pernah sekali, setelah aku minum obat yang disiapkan Rani, perutku terasa sakit dan wajahku pucat. Rani berkata, mungkin karena aku sedang mual parah dan tubuhku lemah, jadi reaksinya berlebihan. Bayu saat itu duduk di sampingku, menggenggam tanganku, dan berbisik agar aku kuat minum obat demi kesehatan janin. Mereka berdua, satu di kepala tempat tidur, satu di kaki tempat tidur, memainkan peran mereka dengan begitu sempurna. Aku sendiri saat itu merasa beruntung karena ada yang merawatku. Tapi ibuku tidak. Beliau memperhatikan bahwa aroma obat hari itu berbeda dari biasanya, warnanya juga lebih pekat. Beliau pura-pura membersihkan kamar diam-diam, menyimpan sisa obat di dalam cangkir, lalu membawanya ke seorang kenalan yang ahli obat-obatan herbal untuk diperiksa. Beliau tidak berani membuat keributan karena belum ada bukti pasti, tapi firasat seorang ibu membuatnya tidak bisa tenang. Aku membaca sampai di sana dan perutku terasa mulas. Kenangan lama muncul kembali begitu jelas dan kejam. Rani berdiri di dapur, memegang panci obat menoleh dan tersenyum padaku. Mbak minum ya? Pahit sedikit, tapi bagus untuk janinnya. Bayu duduk di tepi tempat tidur mengelus punggung tanganku. Sabar ya sayang. Lewati trimester pertama nanti juga membaik. Dulu aku percaya. Percaya sampai meskipun pahit, tetap kutelan habis. Percaya sampai aku merasa sangat berterima kasih. Sekarang mengingatnya kembali perutku seperti dipelintir. Benar-benar mulut manis hati beracun. Aku menarik napas panjang, mataku terpaku pada halaman buku. Hasil pemeriksaan yang dicatat ibu bukanlah kesimpulan medis yang bisa langsung dibawa ke pengadilan. Tapi di dalamnya disebutkan ada beberapa kandungan herbal yang sama sekali tidak boleh ada dalam ramuan untuk ibu hamil. Jika salah dosis atau salah waktu, bagi orang yang tubuhnya lemah, sangat mudah terjadi hal yang tidak diinginkan. Ibu menulis, beliau tidak punya cukup bukti untuk menuduh siapapun, tapi itu cukup untuk membuatnya tahu bahwa di sekitarku ada sesuatu yang tidak beres lagi. Sampai di sini, aku tidak sanggup membaca lagi. Aku menutup buku itu, memeluknya erat di dada, dan menunduk dalam-dalam. Seluruh ruangan terasa berputar. Aku tidak bisa langsung menangis, hanya merasa mual. Anakku yang telah tiada makhluk kecil yang bahkan belum sempat kupanggil namanya. Selama ini, aku pikir aku yang tidak bisa menjaganya. Ternyata, mungkin ada orang lain yang tidak ingin ia hidup.
Aku membenamkan wajahku di lutut terengah-engah. Orang sering bilang, wanita dinilai dari kemampuannya memiliki anak. Aku pernah disindir oleh Ibu Ratna, dipandang kasihan oleh kerabat suami. Pernah sekali saat aku menyajikan makanan beliau, bahkan menghela napas, di depan tamu, rumah ini sepi sekali ya. Tidak ada suara anak kecil. Aku mendengarnya dan hanya bisa menggigit bibir. Aku tidak menyangka, di balik kesepian itu, mungkin bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi karena ada yang sengaja mengambilnya. Aku membuka buku itu, lagi mencoba membaca baris-baris terakhir. Ibu menasihatiku untuk tetap tenang, untuk ingat bahwa kecurigaan saja tidak cukup di mata hukum. Tapi sekali sudah melihat, jejaknya aku tidak boleh lagi hidup naif seperti dulu. Beliau menambahkan satu kalimat pendek, tapi seperti paku yang menancap di hatiku. Di dunia ini, yang paling menakutkan bukanlah orang yang terang-terangan membencimu, melainkan orang yang menyajikan secangkir obat di tanganmu sambil memanggilmu kakak. Aku duduk membeku. Sejak saat itu, rasa sakit di dalam diriku bukan lagi sekadar sakit. Warnanya berubah dari lunak menjadi tajam, dari pasrah menjadi waspada. Aku tahu aku belum punya semua kepingan puzzle, tapi ini saja sudah cukup untuk membuatku mengerti. Jika aku masih selemah dulu, bukan hanya satu anak yang hilang, tapi seluruh sisa hidupku juga akan ditelan habis oleh mereka. Aku duduk terdiam untuk waktu yang sangat lama setelah membaca halaman tentang cangkir jamu itu. Kedua lututku tertekuk, lenganku memeluk buku catatan itu. Begitu erat hingga terasa kebas. Ruang bawah tanah ini terlalu sunyi-sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang bergemuruh. Jika ada orang di hadapanku, saat itu mungkin mereka akan mengira aku akan pingsan atau histeris. Tapi, anehnya semakin sakit, rasanya pikiranku justru semakin jernih. Ibuku bukan tipe wanita yang bertindak gegabah. Beliau sangat teliti. Menyimpan jarum selembar kertas atau sebungkus jamu, semuanya ada tempatnya. Jadi aku tidak percaya beliau menyembunyikan seluruh ruangan ini hanya agar aku turun melihat emas lalu duduk menangis. Ibu telah menuliskannya untukku, artinya beliau ingin aku terus melangkah. Aku menyeka wajah, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu menyalakan senter ponselku, mengamati sekeliling ruangan sekali lagi. Dinding emas itu masih diam seolah menantang keserakahan manusia. Peti-peti kayu berisi batu safir tergeletak di sampingnya, tutupnya sedikit terbuka. Meja rendah di tengah ruangan dengan papan nama kayu tempat dupa dan buku catatan ibu. Aku memeriksa setiap sudut, setiap celah, setiap bagian dinding. Di dalam hati aku terus mengulang satu kalimat. Ibu, jika ibu masih meninggalkan sesuatu, tolong tunjukkan padaku. Cahaya senterku menyapu ke belakang papan nama kayu di dinding yang berbatasan dengan meja. Tiba-tiba aku berhenti. Ada satu batu bata yang warnanya sedikit berbeda dari yang lain. Perbedaannya sangat tipis, nyaris tak terlihat. Tapi bagi orang yang sudah tinggal di rumah ini sejak kecil sepertiku, perbedaan sekecil itu sudah cukup untuk menarik perhatian. Aku meletakkan buku catatan mendekat dan menyentuhnya dengan ujung jari. Benar saja di tepinya ada celah yang sangat sempit. Jantungku berdebar kencang. Aku mengambil obeng yang ditinggalkan Mang Udin di dekat kaki meja, memasukkannya ke celah itu dan mencongkelnya pelan. Batu bata itu langsung terlepas, memperlihatkan sebuah lubang kecil yang cukup untuk dimasuki satu tangan orang dewasa.
Aku menyorotkan senter ke dalamnya. Ada dua benda yang tersimpan rapi di sana, sebuah kunci tembaga tua yang sudah pudar warnanya, dan sebuah kartu nama yang dilaminating. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkannya. Kartu nama itu sudah tua ujungnya, sedikit usang tapi tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Pegadaian Amanah Jalan Gatot Subroto, 42 Jakarta Selatan. Atas nama Budi Hartono. Aku menatap kartu nama itu, punggungku terasa dingin. Ibuku hampir tidak pernah bergaul sembarangan. Seseorang yang namanya ia catat, alamatnya ia simpan. Dan bahkan disembunyikan di balik papan nama arwah di ruang rahasia, pasti bukan orang biasa. Sedangkan kunci tembaga itu terasa berat di tangan. Batangnya tebal, kepalanya berukir motif bunga tua. Ini bukan kunci rumah, bukan juga kunci lemari biasa. Aku membolak-balikannya, tapi tidak bisa menebak untuk apa kunci ini. Tapi, aku tahu satu hal yang sangat jelas. Emas di ruangan ini, meskipun jumlahnya luar biasa, bukanlah akhir dari segalanya. Ibu sedang menuntunku lebih jauh. Aku terduduk di lantai kartu. Nama itu tergeletak di pangkuanku. Hatiku kalut. Hanya dalam semalam, aku berubah dari seorang wanita yang diusir dari rumah dengan 2 kardus barang menjadi seseorang yang duduk di ruang rahasia. Membaca buku harian ibu dan melacak petunjuk seperti di dalam sebuah labirin. Hidup memang punya tikungan yang begitu tajam sampai kita tidak sempat bernapas. Tapi setelah rasa kaget itu, mereda, pikiranku mulai bisa bekerja. Jika ibu meninggalkan nama Pak Budi Hartono, artinya beliau mempercayai orang ini. Jika ada kunci, artinya ada sesuatu yang belum terbuka. Jika ibu menuliskan tentang Bayu dan Rani, artinya beliau sudah menduga suatu hari aku harus melacaknya sendirian. Dengan kata lain, di balik semua rahasia ini, ibu masih meninggalkan jalan keluar untukku. Memikirkan itu, mataku kembali terasa perih. Seumur hidupku yang paling kusesali adalah tidak bisa lebih sering menemani ibu di tahun-tahun terakhirnya. Aku terlalu sibuk mengurus keluarga suami, mengurus perusahaan, mempertahankan pernikahan yang sudah busuk, tanpa tahu bahwa ibu diam-diam begadang entah berapa malam hanya untuk melindungiku. Baru saat duduk di sini, aku mengerti ada orang yang menunjukkan kasih sayangnya bukan dengan kata-kata manis, melainkan dengan memikul beban terberat sendirian. Aku menggenggam kunci itu di telapak tanganku. Logam tua yang dingin itu justru membuatku sadar. Tidak, aku tidak bisa duduk di sini sampai pagi hanya untuk menangis. Hal pertama yang harus kulakukan adalah menyembunyikan. Semuanya kembali seperti semula. Ruangan ini tidak boleh sampai ketahuan. Jika apa yang ditulis ibu benar, jika Bayu dan Rani sudah merencanakannya sejak lama, maka semakin sedikit orang yang tahu apa yang kutemukan, semakin baik. Mengenal wajah seseorang belum tentu mengenal hatinya. Kalimat itu sekarang kurasakan hingga ke tulang. Mulai dari sekarang, aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun dengan cara lama. Aku memasukkan buku catatan ke dalam tas, menyimpan kunci dan kartu nama di kantong paling dalam. Setelah itu, aku memeriksa sekeliling ruangan, sekali lagi menghafal posisi meja peti-peti, kayu dinding emas dan lubang di dinding. Selesai, barulah aku menaiki tangga. Udara di atas, meskipun lembab dan dingin, terasa lebih mudah untuk bernapas. Aku bersandar di pintu sejenak untuk menenangkan diri, baru kemudian mulai bekerja. Papan kayu kututup kembali. Ubin-ubin yang tadi dicongkel Mang Udin kususun kembali sesuai posisi semula. Di tepinya ada sedikit semen yang rontok, jadi aku menaburkan debu di atasnya agar tidak terlalu kentara.
Tanganku masih gemetar, tapi pikiranku anehnya sangat teratur. Mungkin saat seseorang sudah tidak punya jalan mundur, ia akan otomatis menjadi lebih waspada. Setelah mengunci pintu, aku tidak tidur di rumah itu. Rumah ibu adalah tempat yang paling kurindukan. Tapi malam itu, aku tahu aku belum cukup tenang untuk tidur. Di tengah begitu banyak rahasia, aku membawa kedua kardus barangku menyewa sebuah kamar di penginapan murah dekat terminal. Kamarnya sempit, dindingnya dicat hijau pucat, kipas angin di langit-langit berbunyi berderit. Tapi, setidaknya ada suara orang di luar koridor untuk meredam detak jantungku sendiri. Aku berbaring tapi tidak bisa memejamkan mata. Ingat wajah Bayu di pengadilan, lalu ingat Rani yang menyajikan cangkir obat. Ingat ucapan ibu mertuaku di belakangku, lalu ingat buku catatan di bawah tanah. Setiap detail dalam hidupku seolah dibalik diperlihatkan sisi lainnya yang kelam. Sakit, hina, marah, takut, semuanya ada. Tapi di bawah semua itu ada satu perasaan yang mulai tumbuh. Aku tidak mau lagi hanya pasrah. Menjelang pagi, aku duduk mengeluarkan kartu nama itu dan melihatnya sekali lagi. Cahaya lampu tidur yang kuning menerangi tulisan yang sudah tua. Aku mengusap nama Budi Hartono, lalu memasukkannya kembali ke tas. Besok aku akan ke Jakarta. Bukan untuk lari, tapi untuk mengikuti jalan yang telah diam-diam disiapkan. Ibu untukku sejak lama.